Selamat malam, semoga sehat Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Patrick Simorangkir, mahasiswa kelas karyawan Fakultas Hukum UPH dengan NIM 010532000001. Bersama saya ada rekan saya. Kenalkan, saya juga dari kelompok 6 dengan nama Anastasia Pina Sekarsari dengan NIM 0101723326. Saya adalah mahasiswi dari kelas karyawan program studi akuntansi. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, kami merupakan bagian dari kelompok 6 untuk mata kuliah Tech Skills KKE 1150. Adapun tujuan kami membuat video ini sebagai bagian dari UTS, menunjukkan proses khususnya pengembangan formulir survei yang akan dimanfaatkan untuk UTS maupun untuk hasil UAS nanti ketika kita buatkan laporannya. Jadi ada beberapa poin yang ingin kita tunjukkan. Kita mulai dari bagaimana membuat form survei itu tersendiri. Mohon izin untuk saya share screen dan saya guide Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan. Ya, sesuai dengan bahan video ataupun materi PowerPoint presentation dan sebagainya, kami telah diberikan pemahaman dan ilmu bahwa menggunakan survei dapat memanfaatkan aplikasi yang sangat mudah namun efektif, yakni Microsoft Forms. Sebagai contoh, kami mengakses Microsoft Forms dari website forms.office.com. Microsoft Forms memberikan opsi apakah ingin membuatkan quiz atau membuatkan form survei. Karena kita bertujuan untuk membuat survei, maka saya akan memilih new form. Jadi Bapak dan Ibu, kami kelompok 6 sudah mempersiapkan sebelumnya dan memutuskan bersama, satu, untuk topiknya, topik survei adalah terkait manfaat dari mata kuliah Tech Skills terhadap pekerjaan dan kehidupan mahasiswa kelas karyawan UPH. Jadi respondennya kami fokuskan kepada sesama mahasiswa kelas karyawan UPH. Oleh karena itu, kami akan menuliskan judul survei agar para responden mengetahui tentang apa survei ini atau topik besarnya. Kami sudah persiapkan sebelumnya penulisannya, saya izin untuk copy paste. Di sini di delete supaya bagian image-nya hilang. Jadi sudah terlihat ya Bapak dan Ibu rekan-rekan. Kemudian di bagian form description, kita tuliskan sedikit penjelasan apa survei ini dibuat oleh siapa, tujuannya untuk apa, dan kemudian kita tuliskan juga terkait dengan deadline, agar rekan-rekan responden mendapatkan gambaran terkait dengan tujuan dan juga deadline pengisian survei ini. Nah, berikutnya, kalau kita ingin memulai membuatkan pertanyaan dalam survei, kita diberikan opsi seperti di bawah ini. Ada pilihan choice kalau kita ingin jenis pertanyaan dan jawaban dalam format pilihan ganda, atau teks, di mana bisa responden menuliskan open-ended answer. Agar kita dapat mengetahui siapa yang menuliskan survei, kita akan memilih yang pertama, nama. Dan untuk nama ini seperti Bapak dan Ibu lihat, para responden bisa mengisi di answer, dan ada pilihan apakah long answer. Kalau mau long answer, diklik. Kalaupun tidak, kita biarkan saja. Perbedaannya long answer, nanti responden bisa nulis bebas panjang mungkin, tapi kalau kita tidak pilih, itu rasanya sudah cukup untuk penulisan nama. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk klik bagian required agar para responden tidak dapat skip pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Untuk berikutnya, kita bisa memilih seperti tadi lagi untuk klik di bawah, atau kalau memang format pertanyaannya dan cara menjawabnya sama, akan lebih mudah kalau kita klik copy question saja. Seperti terlihat sudah duplicated ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk kedua, kita ingin menuliskan jurusan sebagai pertanyaan kedua. Kenapa kita tuliskan jurusan? Agar nanti ketika kita melihat data yang terkumpul, menganalisanya,
Itulah nanti salah satu statistik yang ingin kita tampilkan, rata-rata yang mengisi jurusan dari mana. Kembali lagi, saya memilih untuk short answer dan required. Dan berikutnya, saya pilih copy lagi. Dan ini kita mintakan para responden untuk mengisi NIM. Adapun tujuan untuk meminta penulisan NIM agar dapat dipastikan bahwa benar para responden merupakan mahasiswa kelas karyawan UPH. Nah, untuk berikutnya, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke pertanyaan yang perlu dijawab sesuai dengan topik. Kita memutuskan untuk memilih tipe pertanyaan pilihan ganda, maka kami pilih choice. Untuk pertanyaan sudah disiapkan, jadi saya langsung izin copy paste Bapak dan Ibu. Jangan lupa kalau copy paste, delete yang bagian karena dia otomatis seolah-olah ada image-nya. Nah, untuk opsi jawaban kita memberikan 5 opsi pilihan ganda. Yang pertama seperti ini. Opsi kedua bisa kita tulis manual juga. Kalau ingin menambahkan pilihannya, tinggal pilih add option. Itu kita pilih neutral, baik. Kemudian baik dan sangat baik. Mohon izin saya tunjukkan sekali lagi Bapak dan Ibu mungkin agar lebih clear cara penulisannya. Kita bisa, saya sekarang tadi kan biasanya memilih yang copy question, saya lebih manual ya, saya pilih text. Saya copy pertanyaan berikutnya. Mohon maaf, maksud saya tadi saya pilih choice. Dan untuk jawaban-jawabannya saya tuliskan. Dan kurang pilih add option lagi. Sampai untuk pertanyaan ini kita juga pilih memberikan 5 opsi ya. Jadi Bapak dan Ibu rekan-rekan mengingat keterbatasan waktu yang diberikan untuk membuat video per masing-masing bagian, kami mencontohkan dengan pembuatan 2 pertanyaan saja. Namun pada hasil finalnya kami ada sekitar 13 pertanyaan ya, mulai dari identitas sampai sesuai dengan topik-topik untuk rekan-rekan responden dapat menjawab. Dan seperti yang terlihat di sini, hasil jawaban itu nanti akan dapat mengukur bagaimana keterampilan pemahaman rekan-rekan kelas karyawan UPH terkait dengan aplikasi-aplikasi yang menjadi topik pembelajaran di mata kuliah Tech Skills ini, baik sebelum mengambil Tech Skills dan juga saat dan sesudah mengambilnya. Dengan tujuan kita ingin melihat seberapa berkembangnya keterampilan, pemahaman, dan juga confidence dari rekan-rekan kelas karyawan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi khususnya Microsoft 365 setelah mempelajari ilmu-ilmu dari mata kuliah Tech Skills. Setelah selesai, saya akan mengambil link di mana link tersebut bisa saya share kepada rekan-rekan lainnya untuk mengisi. Pertama yang sebelah kiri, secara default ada pilihan bahwa link ini hanya akan dapat diakses oleh sesama mahasiswa UPH yang terhubung dalam Teams. Tapi karena seringkali kita dengar ya, jadi untuk mengantisipasi ada gangguan atau misalkan ada error dengan sistem, kita akan pilih anyone can respond. Namun dengan catatan bahwa kita pastikan penyebaran dari link form ini hanya akan kita berikan kepada sesama rekan-rekan kelas karyawan UPH dari jurusan masing-masing.
Kemudian sebelah kanan ini adalah link untuk mengakses formnya. Agar lebih mudah, saya klik shorten URL supaya lebih singkat. Terus tinggal saya klik copy link. Sudah selesai. Berikutnya, saya akan mencoba untuk mengirimkan kepada rekan saya, Vina. Mohon izin saya stop share dan saya share kembali. Ya, untuk pengiriman link, saya akan mengirimkan menggunakan Teams. Berikut langsung ke Vina. Di chat saya tinggal copy paste saja. Dan saya sudah kirimkan. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh Vina tahap pengisian survei. Silakan Vina. Oke, baik, dilanjutkan. Terima kasih Kak Patrick atas waktunya. Dilanjutkan oleh saya. Nah, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Tadi untuk di terakhir Kak Patrick mengirim link tautan link dari Microsoft Form ke saya by MS Team. Di sini saya sudah menerima dari Kak Patrick tautannya berupa berikut ini. Terus kita bisa langsung klik saja tautannya. Untuk kita, untuk maaf Bapak Ibu boleh untuk menunggu sebentar. Linknya lagi di verify. Oke. Nah, ini sudah muncul tautan link yang tadi Kak Patrick telah kirimkan. Jadi di sini sudah sesuai manfaat mata kuliah test skill dalam pekerjaan dan kehidupan mahasiswa karyawan UPH. Di sini ada required, di sini itu ada yang bisa kita sebutkan tanda bintang. Nah, di sini kita harus wajib menjawabnya. Jadi kalau misalnya kita tidak menjawabnya, kita nggak bisa submit. Jadi di sini nama sesuai apa yang nama kita yang sudah kita daftarkan di UPH. Di sini saya tuliskan nama saya, nama lengkap saya. Terus yang kedua jurusan saya jurusan akuntansi. Jadi saya ketik akuntansi dan NIM saya bahwa terbukti kalau saya adalah mahasiswa aktif yang sedang belajar di UPH. Lanjutkan. Sebelumnya Kak Patrick menjelaskan tentang pembuatan di Microsoft Form. Ada dua pertanyaan yang Kak Patrick buat sebagai contoh. Yang pertama, seberapa baik Anda memahami konsep dari Microsoft Word yang diajarkan dalam mata kuliah ini? Di sini saya jawab baik. Terus pertanyaan yang terakhir, sejauh mana Anda dapat mengaplikasikan keterampilan Microsoft Excel yang Anda pelajari dalam mata kuliah ini dalam pekerjaan maupun akademis Anda? Saya pilih dapat mengaplikasikannya. Terus di sini kita langsung, kalau misalnya teman-teman dan Bapak Ibu sudah selesai dalam pengisian Microsoft Form-nya, bisa diklik saja submit. Nah, kalau misalnya your response has been successful recorded, berarti ini jawaban kita udah tersimpan dan sudah langsung ngelink ke orang yang membuat dari pertanyaan Microsoft Forms ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Patrick karena Kak Patrick yang buat untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi cuman Kak Patrick yang bisa lihat untuk berapa orang sih responden yang sudah mengisi. Saya izin untuk stop share dan langsung dilanjutkan oleh Kak Patrick. Maaf sebelumnya. Oke, Ya, baik. boleh dilanjutkan Kak Patrick? Baik, terima kasih banyak Vina, Bapak dan Ibu rekan-rekan. Mohon izin saya share screen kembali. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Vina, kalau responden atau pihak lain di luar pembuat form tidak akan bisa melihat responses begitu. Oleh karena itu, maka saya akan tunjukkan perbedaannya sebagai pembuat form. Di sini ada pilihan responses. Ketika saya klik, dan di situ sudah mencatat
bahwa Vina sebagai responden telah mengisi survei. Jadi ada terkait dengan nama, jurusan, NIM, dan juga di sini ada dibuatkan chartnya ya. Jadi nanti ketika lebih dari satu, itu bisa ada lihat pembagian portionnya begitu. Nah, sangat detail MS Form, bahkan juga menunjukkan nanti average time dari responden berapa lama untuk menyelesaikan form ini, karena kita ketahui akan efektif ya kalau average time untuk menyelesaikan sebuah form itu tidak terlalu lama. Untuk melihat lebih detail, disediakan juga hasil dalam Excel, tinggal kita klik saja dan tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Kapan mulai pengisian formnya, kapan selesainya, kemudian terkait dengan nama, jurusan, NIM, dan juga jawaban sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau sudah terisi lebih banyak lagi, akan semakin terisi, dan di sini Bapak dan Ibu yang akan digunakan untuk pengembangan tahap-tahap berikutnya, khususnya Cronbach's Alpha, dan juga descriptive statistics yang akan didemonstrasikan oleh rekan-rekan kami yang merupakan PICs untuk bagian-bagian tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, sangat simpel dan sangat mudah kan ya demonstrasi dari kami. Dan inilah kelebihannya Bapak dan Ibu, mata kuliah Tech Skills mengajarkan bagaimana secara mudah, secara efisien dapat menggunakan hal-hal yang manfaatnya sangat banyak begitu. Kami mengucapkan baik terima kasih. Semoga video ini dan video-video bagian-bagian lainnya oleh rekan-rekan kami dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Dan akhir kata Bapak dan Ibu, sekali lagi saya Patrick Simorangkir Saya Anastasia Pina Sekarsari. mengundurkan diri. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Stop share.